Kenalin, aku Rit Saudina dari Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Administrasi. Jadi, di sini aku bakal ngebahas mengenai dampak COVID-19 terhadap pergerakan perekonomian global. Virus corona merupakan virus yang menular manusia ke manusia. Virus corona ini menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru, hingga kematian. Infeksi virus corona disebut dengan COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar hampir ke seluruh negara, termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Sejak kasus pertama di Indonesia diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020, lonjakan pasien positif terus terjadi dan kian meningkat. Hal ini membuat beberapa negara menerapkan kebijakan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Bahkan, di Indonesia pun telah diberlakukan kebijakan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar, untuk menekan penyebaran virus corona. COVID-19 ini tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, melainkan juga berdampak pada perekonomian dan praktek global. Semenjak WHO atau World Health Organization mengumumkan bahwa COVID-19 merupakan pandemi dunia, perilaku konsumen di berbagai sektor bisnis berubah. Konsumen sangat berhati-hati untuk melakukan konsumsi dan berusaha untuk menjaga diri dan keluarganya untuk tetap bertahan di situasi seperti ini. Wilayah-wilayah kota dan negara mulai melakukan penutupan. Tidak ada lalu lintas dan aktivitas normal seperti beberapa bulan lalu. Tidak heran jika krisis kesehatan berdampak pada krisis ekonomi secara bersamaan. Penyebaran virus corona yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak pada perekonomian dunia, baik dari sisi perdagangan, investasi, dan pariwisata. Wabah COVID-19 berpotensi mengubah tatanan ekonomi dunia dengan ditandai berubahnya peta perdagangan dunia. Selain mengakibatkan berhentinya berbagai bidang usaha, kinerja perdagangan global dipastikan akan terganggu akibat lambatnya kinerja manufaktur, khususnya di Cina pada semester pertama tahun ini. Ditambah dengan jalur distribusi logistik yang juga terganggu. Cina merupakan negara eksportir terbesar di dunia. Indonesia sering melakukan kegiatan impor dari Cina, dan Cina merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia. Adanya virus corona yang terjadi di Cina menyebabkan perdagangan Cina memburuk. Hal tersebut berpengaruh pada perdagangan dunia termasuk di Indonesia. Penurunan permintaan bahan mentah dari Cina seperti batu bara, kelapa sawit akan mengganggu sektor ekspor di Indonesia, yang dapat menyebabkan penurunan harga komoditas dan barang tambang. Mengutip Menteri Keuangan Sri Mulyani, 30-50% bahan baku industri plastik, tekstil, alas kaki, baja, dan kimia bergantung pada Tiongkok. Hal itu diperkuat dengan data Badan Pusat Statistik atau BPS yang menunjukkan bahwa selama Februari 2020, nilai impor bahan baku atau bahan penolong turun sebesar 15,89% menjadi 8,89 miliar US dollar dan barang modal turun sebesar 18,03% menjadi 1,83 miliar US dollar. Dari COVID-19 ini juga menciptakan demand and supply shock pada perekonomian kawasan, terutama di Asia Pasifik. Dari demand shock sendiri, adanya konsumen tidak mau dan tidak mampu berpergian hanya untuk aksi konsumsi atau traveling. Melalui supply shock, bahan baku terbatas karena adanya arus supply chain terputus sehingga dapat menyebabkan kelangkaan pada arus produksi. Dalam strategi ekspor dan impor, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk menyederhanakan aturan, larangan, atau administrasi terkait ekspor. Melalui sistem verifikasi, legalitas, hold certificate, surat keterangan asal. Kemudian pemerintah akan mengurangi larangan pembatasan administrasi impor, terutama impor bahan baku yang tujuannya supaya tidak terkendala dalam proses impornya. Selanjutnya melakukan percepatan proses impor untuk memperlancar pemasok bahan baku dan bahan penolong industri. Terima kasih telah mendengarkan pembahasan saya.
Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.